Selamat pagi jemaat yang terkasih. Mari kembali pagi hari ini kita cari Tuhan, kita sembah Tuhan. Persiapkan hatimu, beri yang terbaik, menyembah dengan sungguh-sungguh. Kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari rindukan Tuhan pagi hari ini. Mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, cari Tuhan, cari hadirat Tuhan. Pagi hari ini kami datang menyembah Tuhan, kami datang mencari hadirat-Mu.
memuliakan Engkau Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu.
kami ya Tuhan adalah selalu mendekat dengan Engkau. Kerinduan kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi kerinduan kami setiap hari, setiap saat, untuk selalu merindukan Engkau, menantikan Engkau Tuhan. Kami rindu hadir-Mu, kami rindu hadir-Mu Tuhan, kami rindu hadir-Mu. Selalu dekat dengan nikmati diam dalam hadirat-Mu. kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, Menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
tinggikan Kau, yang kami muliakan. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Ya Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus. Lebih baik satu hari di belakang. Ini yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Selalu berada dalam hadirat. Hanya tinggal dekatmu ada kedamaian, Tuhan. Tinggal dekatmu ada sukacita. Memujimu, memujimu, menyembah Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Mari dari dalam hatimu katakan, lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
Berjalanlah bersama kami, di samping kami, seumur hidup kami Tuhan. Kami ingin berjalan bersama-Mu. Nafasku Bapa, ini pernyataan kami kepadamu Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami, di samping-Mu Tuhan, seumur hidup, melewati hidup-hidup kami bersama dengan Kau. Karena tidak ada yang kami takutkan kalau kami bersama dengan dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari renungkan kebaikan Tuhan kita. Minta Tuhan berjalan bersama dengan Engkau akan mendapati bahwa kasih-Nya sungguh sedemikian besar dalam hidupmu. Kasih-Nya mengalir tidak pernah berhenti, seperti sungai yang mengalir. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin selalu berjalan bersama-sama dengan-Mu. Pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, melalui hidup-hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan bersama-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan denganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari nyatakan kepada Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan, kita memerlukan Tuhan. Kita memerlukan lebih dari segalanya. Kasih-Mu berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan denganku ya Bapa, untuk selamanya. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk selalu memerlukan Engkau. Peganglah setiap tangan kami, peganglah hidup kami Tuhan, untuk setiap hidup kami Tuhan. Biarlah hari-hari kami melewati badai, rintangan dalam hidup kami, pencobaan dalam hidup kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami.
kami boleh dekat dengan Engkau, kami boleh hadir di dalam hadirat-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih kesempatan-Mu yang sudah Kau berikan dalam kami, terus ada dalam hidup kami. Pegang setiap hidup kami, pegang tangan kami, karena hanya kepadamu, dekat denganmu, kami aman, kami tenang, kami ada damai sejahtera. Pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan doa kami nanti dengan kasih Kristus Pasamian akan pimpin kita di dalam doa. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan di pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Janji yang membawa sukacita, membawa damai sejahtera Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau melangkah pasti hari ini adalah harinya Tuhan, hari yang penuh dengan sukacita, berkat Tuhan melimpah. Sebab kami tahu hari ini juga Tuhan sanggup memberkati kami, membawa kami melewati lembah kekelaman untuk kami boleh berkemenangan, baik yang sakit, baik yang dalam kekurangan, masalah apapun, kemenangan ada di pihak kami. Karena janji-Mu, Engkau membawa kami kepada sukacita, damai sejahtera Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari-hari pandemi yang sulit ini segera akan berakhir. Sebab kami melihat karya Tuhan atas bangsa dan negara kami. Sebab kami melihat pemerintahan kami ditopang oleh Tuhan dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan seluruh aspek-aspek yang membawa bangsa dan negara kami ini di dalam kesulitan. Tapi kami tahu Tuhan tak akan pernah membiarkan bangsa ini, negara kami ini sampai jatuh tergeletak. Karena kasih-Mu, rahmat-Mu atas Indonesia ini Tuhan. Terus Tuhan bekerja dengan ajaib atas pemerintahan baik di pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, sampai ke RT RW. Berkat Tuhan turun. Dan biarlah segala pembangunan yang ada terus boleh dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Dan biarlah juga Tuhan terus ada keamanan, ketertiban yang Kau jamin dan pelihara melalui aparat TNI Polri yang ada. Berkati Tuhan perekonomian Indonesia hari-hari ini. Terlebih di tengah-tengah PPKM yang berlaku. Tuhan buka jalan bagi setiap orang. Berikan hikmat marifat-Mu di dalam menjalankan roda perekonomian mereka. Berikan kemampuan untuk mereka tetap eksis bertahan di tengah-tengah kesulitan ini. Sehingga roda ekonomi mereka terus berjalan dengan baik. Ada berkat Tuhan yang Kau curahkan atas semua orang yang berharap dan percaya bahwa Tuhan menyertai setiap kami yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun atas kota Semarang, berkati pemerintahan kota dalam Tuhan menyelesaikan masalah pandemi ini. Dan biarlah seluruh penduduk kota Semarang diberkati Tuhan. Bersama pemerintahan kota, seluruh aparat, masyarakat boleh saling untuk menjaga protokol kesehatan sehingga hari-hari dampak dari pandemi COVID-19 ini semakin banyak orang yang berkurang mengalami sakit ini Tuhan. Semakin banyak mereka yang mengalami kekuatan Allah, kesembuhan daripada Tuhan. Semakin banyak orang yang lepas dari kematian karena Tuhan menyertai mereka. Biarlah sukacita, damai sejahtera-Mu turun atas setiap mereka yang rindu untuk ditolong, disembuhkan oleh Tuhan. Biar mereka beriman, biar mereka beribadah, biar mereka bersukacita di dalam Tuhan. Sebab Engkau memberkati Tuhan. Kami percaya jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, mereka disembuhkan, ditolong oleh Tuhan. Mereka yang kehilangan karena orang yang dikasihi Engkau panggil karena COVID ini, mereka juga Engkau beri kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus bagi setiap keluarga yang ada. Berkati gereja kami Immanuel Community, berkati para majelis, berkati para gembala sidang, para hamba Tuhan, full timer, pengerja Tuhan. Berkati seluruh pengurus gereja, berkati jemaat-jemaat Tuhan, seluruh gereja-gereja di Immanuel Community. Berkat-Mu nyata, ada kerukunan, ada damai sejahtera Tuhan di dalam setiap penggembalaan. Jemaat-jemaat Tuhan dipuaskan oleh pelayanan kebenaran firman-Mu. Gereja-Mu menjadi berkat Tuhan. Terlebih di Efrata Community
Efrata Community Church ini Tuhan terus Engkau berkati. Berkati gembala sidang kami Bapak Pendeta Doyoli beserta istri dan anak-anak. Berkati gembala penasihat Tante Trivena Karena Jaya. Berkati seluruh pengurus Litong, berkati seluruh hamba Tuhan, jemaat-jemaat-Mu, aktivis gereja. Hari-hari pelayanan gereja hanya bisa melalui online. Kami juga berdoa Tuhan, biar berkat-Mu turun melalui pelayanan ini dan semua jemaat Tuhan, setiap telinga, setiap mata yang melihat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap kami. Dan kami percaya masa sulit ini akan segera berakhir. Karena Tuhan ada di pihak kami, karena ada janji Tuhan dalam hidup kami. Sebentar dengar firman-Mu, berbicaralah melalui setiap kami, melalui hamba-Mu, gembala kami, Engkau urapi, kuduskan, sehingga firman-Mu menjadi rema, dan kami lakukan, berkat-Mu turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi ini kita boleh ada di hadirat Tuhan. Dan saya percaya setiap orang yang mencari Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita belajar ada 3B supaya rohani kita mendukung dalam masa-masa pandemi ini. Untuk mengalami imun yang baik, mengalami kesembuhan. Yaitu beriman, beribadah, dan bersukacita. Mari katakan dan hafalkan 3B ini. Apa saja saudara? Beriman, beribadah, bersukacita. Coba katakan dengan senyum, dengan yakin, aku mau lakukan 3 ini supaya rohku bangkit dan aku bisa kuat melewati pandemi ini. Apa 3P itu? Beriman, beribadah, bersukacita. Ayo beriman, positif, percaya kau akan sehat, kau akan sembuh. Ya, beribadah terus, doa pagi terus, ibadah-ibadah jangan ditinggalkan, mendekat pada Tuhan. Dan yang ketiga adalah bersukacita. Lawan dari sukacita adalah sedih, susah, takut. Karena orang tidak bisa bergabung antara takut dengan sukacita. Kalau haru dengan sukacita masih bisa. Menangis sukacita masih bisa. Ya, menangis tapi dengan sukacita. Tapi kalau takut dengan sukacita tidak bisa. Ya, kalau sakit tapi sukacita masih bisa. Tapi kalau takut karena sesuatu dan sukacita, itu tidak bisa. Kalau gentar bisa, tapi takut sesuatu yang berbeda. Nah, satu lagi selain ketakutan, yaitu tawar hati. Ya, tawar hati itu artinya sudah putus asa, sudah tidak punya harapan. Nah, itu akan sulit bersukacita. Selain ketakutan, yaitu tawar hati. Itu seperti saling mempengaruhi. Kalau Anda tawar hatinya gede, sukacitamu akan turun. Tapi kalau sukacitamu makin besar, tawar hatimu akan makin turun. Amsal 24 ayat 10 memberikan nasihat yang sangat bijak sekali tentang tawar hati. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kita semua setuju ini adalah pada masa-masa kesesakan. Sampai pemerintah mengumumkan PPKM darurat. Kenapa darurat? Karena memang situasinya sedang genting. Ya, situasinya sedang sangat parah. Dan penularan karena COVID begitu banyak sekali. Korban-korban berjatuhan. Bahkan berapa waktu kita melihat, mendengar bagaimana ruang jenazah, kamar jenazah di rumah sakit beberapa sampai kewalahan, sampai penuh menunggu ambulans untuk membawa mereka ke tempat pemakaman. Bahkan ada yang sampai kewalahan menunggu para petugas yang memandikan jenazah ini. Saking banyaknya, ya saking banyaknya yang tidak tahan menjadi korban dari COVID. Wow, ini kesesakan. Belum lagi masalah ekonomi mulai menyerang karena tidak bisa berkegiatan dengan bebas, tidak bisa pergi kemana-mana, gak bisa jualan, gak bisa buka seperti seharusnya. Kantor-kantor harus tutup,
pegawai tidak bisa masuk dan sebagainya. Saudara, ini adalah masa-masa kesesakan. Tapi orang yang bijaksana yaitu Salomo sudah ingatkan di Amsal 24 ayat 10. Yaitu apa? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kita pengen di masa kesesakan ini kita justru kuat menghadapinya. Kita kuat menghadapi pandemi, kuat menghadapi COVID, kuat menghadapi kekurangan. Tapi kalau Anda tawar hati, maka kekuatan itu akan makin kecil dikuasai dengan tawar hati. Orang yang tawar hati, lemah hatinya, lemah semangatnya, tawar, sudah nggak punya semangat lagi, maka dia akan makin dikuasai oleh kesusahan dan kesesakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagaimana kita bisa melewati pandemi ini? Kau harus bersukacita. Lawan tawar hati, lawan putus asa, lawan perasaan tidak berdaya. Katakan, aku kuat dalam Tuhan. Ayo semua berkata, aku kuat dalam Tuhan. 1, 2, 3. Aku kuat dalam Tuhan. Ya, Anda harus kuat, Anda harus sehat. Ya, sekalipun mungkin ada yang merasa badannya tidak enak, mungkin hasil tes Anda berkata positif, Anda kena. Wah, itu kayak shocking saudara. Ya, itu mengejutkan, menakutkan, langsung gentar, bayangan-bayangan kematian muncul. Tapi saudara, lawan dengan sukacita. Katakan, beriman, aku akan sehat, aku akan sembuh, aku tidak akan mati, aku akan hidup, aku akan menyaksikan kemuliaan Tuhan, aku akan melihat mujizat Tuhan. Tetap beribadah, tetap doa, cari Tuhan sampai kau merasakan dekat dengan Tuhan, masuk dalam perlindungannya. Tetap menyembah Tuhan, tetap mencari Tuhan, bertobat, tinggalkan yang jahat, dan bersukacitalah dalam Tuhan. Ya, bergembira, buat semuanya bergembira. Makan gak ada rasanya, buat bergembira. Batuk-batuk, buat bergembira. Sesak nafas, buat bergembira. Latihan praktek, ya, untuk posisi ubah yang cocok buat nafas Anda. Mungkin susah, ya, kepala pusing, buat sukacita. Supaya imunmu naik dan bisa segera mengatasi COVID-19 itu. Puji Tuhan, yang tidak kena bersyukur, tetap beriman. Jangan ketakutan di rumah Anda. Buat happy dengan keluarga. Kenapa? Karena di masa kesesakan ini, kalau engkau tawar hati, kecil kekuatanmu, maka kau bisa mengalami hal-hal yang tidak diharapkan. Jadi jangan takut. Tuhan bersama kita. Tuhan bersama kita. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Percaya Yesus memegang, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
Ayo kita baca lagi ayat ini saudara. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau aku tawar hati hari-hari ini Tuhan, kecil kekuatanku. Padahal aku butuh kekuatan sekarang untuk melawan COVID-19. Butuh kekuatan untuk menghadapi beban-beban hidup ini. Tuhan, berikan kekuatan. Ayo semangat saudara. Jangan ikuti ketakutan. Ketika kau ikuti ketakutan, maka engkau akan semakin dilumpuhkan oleh sakit, oleh kesusahan. Ada sebuah kisah di zaman kerajaan zaman dulu saudara. Maka di antara keluarga kerajaan, para pangeran-pangeran, mereka dinyatakan sudah dewasa ketika mereka lulus beberapa ujian. Dan salah satu ujian adalah ujian keberanian. Jadi para pangeran-pangeran yang masih muda-muda ini, masih kecil-kecil ini saudara, belasan tahun, sudah berlatih, sudah macam-macam sebagai pangeran, sebagai para petinggi di kerajaan. Lalu ada satu waktu di mana mereka akan diuji. Jadi mereka diminta malam hari berangkat ke hutan sendirian. Dan ada sebuah bukit di tengah hutan itu. Dan mereka harus naik ke atas bukit itu. Dan di atas bukit itu ada kuburan. Kuburan tua yang terkenal angker. Mereka harus datang ke sana dengan membawa pedang. Lalu mereka harus menusukkan pedang itu di tunggul kayu yang ada di tengah-tengah. Harus sangat dalam sampai tidak mudah dicabut. Saudara, lalu mereka pulang. Maka besok para pelatih akan datang dan melihat apakah pedang mereka ada di situ. Kalau pedang itu sampai tertancap dengan bagus, tidak goyang-goyang, berarti mereka lulus, sudah berhasil melawan ketakutan. Jadi sebelum-sebelumnya mereka ditakut-takutin. Oh, ini tempat yang menakutkan. Oh, ini kuburannya mengerikan. Oh, banyak hantu. Nanti kamu akan ada zombie di situ. Wah, ada hantu yang gentayangan, kamu bisa diganggu. Ya, mereka harus melawan pikiran-pikiran takut itu, saudara. Ya. Nah, tapi ada yang lulus, ada yang enggak. Hingga pada satu waktu ada seorang anak yang memang sangat takut. Tapi dia mulai beranikan diri. Walaupun diceritain yang jelek-jelek, dia tahu ini hanya ujian. Lalu akhirnya dia berangkat di malam itu, saudara. Malam gelap, tidak ada sinar bulan. Bulannya tidak ada kelihatan di langit, gelap gulita. Dan dia berhasil sampai ke atas bukit dengan ketakutan. Dia masuk area kuburan itu. Wah, mulai gemetar, saudara. Walaupun awalnya berani, tapi kemudian ketika sampai di situ, waduh, ngeri lihat kuburan sendirian tengah malam, saudara. Lalu dia keluarkan pedangnya, saudara. Dia keluarkan pedangnya dan dia mulai tancapkan di tunggul kayu tua. Dia tancapkan, saudara, sedalam-dalamnya. Dia pukul-pukul lagi dengan batu sampai masuk. Karena memang perintahnya jangan sampai pedangnya goyah. Saudara, jadi dia tancapkan dalam, saudara. Dia berhasil menancapkan. Tapi saudara, sampai pagi anak ini tidak kembali ke istana. Dan tapi mereka pikir mungkin tidur atau kemana. Para pelatihnya sekarang naik ke atas untuk menguji pedang-pedang yang sudah tertanam.
Dan saudara, mereka terkejut karena menjumpai anak itu mati kedinginan di atas. Di malam yang memang dingin dan betul-betul membekukan itu. Karena ini di luar negeri sana, saudara. Anak ini mati. Waduh, gempar saudara. Kok bisa mati? Ratusan tahun tradisi ini dijalankan, gak ada yang mati saudara. Tapi ini kok mati? Lalu ketika semua selidiki, ternyata apa saudara? Ternyata anak ini mati dengan ketakutan. Ketakutannya kenapa? Rupanya ketika dia menancapkan pedang di tengah gelap itu, dia gak sadar bahwa pedang itu ternyata nancap ke bagian dari jubahnya. Ini panggilan saudara, mereka pakai jubah buat penghangat saudara. Dan rupanya itu ada bagian dari jubahnya itu tertancap dengan pedang itu di kayu. Lalu ketika dia mulai balik ke belakang mau pulang saudara, ada yang narik dia saudara. Dia merasa ada yang narik di belakangnya, di lehernya. Ada yang narik. Wah, dia minta ampun. Ketakutan saudara. Dia enggak berani noleh belakang. Dia berdiri lagi, ada yang narik lagi dia. Dia jatuh ke belakang lagi. Dia noleh lagi, enggak ada siapa-siapa. Dia berdiri lagi, ada yang narik lagi. Wah, dia ketakutan. Dan saking takutnya, akhirnya dia jantungnya berhenti dan mati. Dalam posisi ternyata jubahnya itu kepantek di situ. Saudara, dan harusnya ini tidak mati, tapi hanya gara-gara ketakutan yang luar biasa. Harusnya nggak sampai begitu. Ratusan tahun, sudah ratusan pangeran, keluarga besar kerajaan melewati semua. Saudara, kita anak-anak raja segala raja. Dia beri kekuatan, dia beri pertolongan. Jangan takut oleh COVID, jangan takut oleh keadaan. Ayo bangkit, ayo semangat. Tuhan menyertaimu. Jangan biarkan bayangan-bayangan tentang ketakutan lebih menguasai sampai kau tawar hati. Memang ada kesesakan, tapi bangkit berdiri dan hadapi. Seandainya pangeran muda itu, dia berani noleh ke belakang, menyusuri tempat pedang itu lagi. Dia akan sadar bahwa itu hanya jubahnya yang ketancap oleh pedang. Tapi karena dia ketakutan, dia tidak bisa melawan. Ayo saudara, bagikan semangatmu. Tuhan bersamamu. COVID Anda bisa hadapi. Oh, ku tidak takut, sebab kau beserta. Amin. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Tuhan bersama kita, hadapi bersama. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus
Coba angkat tangan, percaya Yesus Mama. Hari ini kau pegang hidup kami, seterusnya tangan kananmu. Yesus beri kemenangan. Yesus, yang sakit disembuhkan. Ayo percaya, ada kemenangan. Kemenangan, kesembuhan mengalir. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Bisa memberiku kesembuhan. Yesus katakan kesembuhan. Kesembuhan Yesus memberiku. Yesus memberiku kesembuhan. Kesembuhan Yesus memberiku kesehatan. Yes, Yesus memberiku kesehatan. Haleluya. Ada kesehatan dalam Tuhan, kemenangan, kesembuhan. Percaya, percaya, percaya. Kalau ada di antara kami yang tawar hati, biarlah Tuhan menjamah sekarang. Berikan kekuatan, berikan iman bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Di malam gelap, di badai sekalipun, di lembah bayang-bayang maut sekalipun, biar kami memandang dan hati kami tidak kecut, tidak tawar hati. Karena kami tahu saat kami tawar hati di masa kesesakan, kekuatan kami menjadi kecil. Tapi kalau kami tetap beriman, beribadah, tetap bersukacita, bahkan di masa kesesakan, kami punya kekuatan ekstra dan kami akan menang. Sebab Tuhan bersama kami. Kami pasti sembuh, kami pasti sehat, kami pasti kuat, kami bisa hidup dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Jamaah kami semua Tuhan, bangkitkan semangat yang baru. Berkati bangsa kami akan bisa mengatasi pandemi ini. Berkati semua umat-Mu yang sedang dalam masalah keuangan, mampukan kami mendapatkan jalan keluar. Yang dalam masalah kesehatan, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Berkati semua yang melayani hari ini hamba-hamba-Mu. Pakai makin dahsyat. Kami masuki hari dengan sukacita. Mari saudaraku, sekarang masuk hari dengan hati yang penuh semangat. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama berkata, amin. Puji Tuhan. Masukkan dengan sukacita. Sharekan link ini, YouTube ini kepada saudara-saudara Anda, keluarga Anda, termasuk yang di luar Efrata. Kalau mereka butuh kekuatan, sharekan supaya mereka menyembah dan mendapat zaman Tuhan. Tuhan memberkati.